Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, itu Nia, coba rapihkan kerudungnya. Iya, coba yang lain juga rapihkan ya. Kalau bajunya masih acak-acakan, rambutnya coba dirapihkan. Ya, Ikhwan ya, yang perempuan juga yang memakai kerudung coba dirapihkan. Lalu duduk dengan rapi sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk kemarin. Oke? Oke, kalau begitu Ibu meminta Lia, karena Lia tadi datang paling awal untuk memimpin doa. Silakan Lia. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sekarang coba kalian tengok teman kalian yang ada di kelompok. Apakah anggotanya lengkap? Sudah lengkap, Ibu. Ada 6 orang. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, agar menambah kita tambah semangat, sekarang coba, ayo kita semua berdiri dan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, Oke, baik. Terima kasih. Semoga semangat dari lagu tadi berlanjut sampai hingga akhir pembelajaran nanti. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Interaksi ya, Bu. Iya, pinter ya. Kayaknya udah baca buku nih semalam ya. Oke, kalau gitu sebagai awalannya Ibu akan memberi sebuah video nih. Tolong amati baik-baik, oke? Silakan. Hari itu salah satu kelas di SD Muhammadiyah Kabupaten Gresik lebih riuh. Ada pemilihan ketua kelas. Para pendukung memberi semangat kepada para calon yang berkampanye. Misi saya untuk menjadi ketua kelas di kelas 6 ya bisa. Ada juga calon yang gugup. Ya, mengkampanye Bahkan sendiri berbahasa ya, Inggris. dipilih oleh teman-temannya. Yang juga menarik, pemilik hak suara tidak perlu datang ke bilik. Cukup mencontreng kandidat pilihannya di perangkat Mereka bebas komputer tuh memilih yang terhubung siapa secara yang mau online mereka dan pilih. terjaga kerahasiaannya. Nggak boleh nyontek tuh kalau memilih. Ya. Karena kita mau mengajarkan ke anak-anak kita bahwasanya Pak gurunya lagi nanti ngomong. Ya. kegiatan pemilihan umum seperti ini menggunakan komputer yang sudah berhubung online. Jadi kita tidak hanya mengajarkan anak-anak itu pendidikan sekarang, tapi belajar. Iya. Coba, apakah dulu waktu awal semester itu pernah tidak kita melakukan ini di kelas, teman-teman? Pernah, Ibu. Pernah ya, iya Dian pintar pernah. Waktu itu yang terpilih jadi ketua kelas kan Ikhwan ya. Iya kan Ikhwan ya. Waktu itu Ikhwan terpilih ketika teman-temannya paling banyak suaranya untuk Ikhwan. Betul Ikhwan? Iya, betul. Oke, kira-kira coba Desti, tadi video itu berisi tentang apa ya? Apa saja yang ada di video tadi? Coba Ibu mau tahu. Mbak Desti, video tadi tentang apa ya?
Iya, Ibu, tentang pemilihan ketua kelas, Ibu. Iya, pintar sekali. Ada yang mau membantu Destia lagi melengkapi apa saja yang mereka lakukan untuk memilih ketua kelas tersebut? Coba Ibu minta Eka. Apa? Saya, Bu. Iya, boleh, Bu Ningrum. Musyawarah, Bu. Silakan. Iya, pintar. Musyawarah ya. Lalu, siapa lagi? Musyawarah itu untuk Saya, Bu. ya. Terus siapa lagi? Apa? Sudah? Oke, baik. Nah, dari video tadi itu berisi pertama, betul sekali yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Itu tentang pemilihan ketua kelas, Bu. Terus ada juga yang berpendapat tadi Ningrum ya, katanya lagi musyawarah gitu untuk mendapatkan hasil siapa nih yang jadi ketua kelasnya gitu ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pertama, interaksi manusia. Yang kedua adalah tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, oleh karena itu untuk meneruskan penjelasan Ibu yang tadi, mari kita saksikan video berikut. Silahkan siapkan pensil, siapkan bukunya, dan catat apa saja yang perlu kalian catat. Ya, siap? Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke, bagus. Ibu mulai videonya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Iya, jadi Ada 3 jenis ada 3 interaksi jenis sosial, interaksi sosial yaitu itu ya. sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antar individu. Ya. Yang kedua, Dan yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Kemudian Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. gitu. Contoh interaksi Contoh-contoh sosial interaksi sosial antara individu dengan individu. ya. Seperti Yang pertama, satu, ibu mengajari anaknya untuk menabung. kan satu orang Yang dengan kedua, orang lain gitu ya. ayah sedang menasehati anaknya. Tiga, kakak mengajari adiknya belajar matematika. Yang keempat, seorang siswa bertanya kepada gurunya. Yang kelima, dokter mengobati pasiennya. Nah, Contoh interaksi yang sosial kedua, individu yakni dengan interaksi kelompok. sosial dengan kelompok. Pertama, Yang pertama, ibu guru berbicara di Ibu depan nih, siswa-siswinya. seperti ibu kalian ini ya. Kedua, Kedua, ketua RW berbicara di depan warga. itu. Seperti Tiga, tadi video yang tadi. lurah sedang berdiskusi dengan para warga. Warganya. Yang keempat, ketua kelompok berdiskusi dengan anggota-anggotanya. 5. Seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Ya. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang Pertama, kelompok PMR dan kelompok pramuka kelompok kan, bekerja sama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Kedua, kelompok pelajar dari suatu sekolah melakukan studi banding ke sekolah lain. mendatangi sekolah lain. 3. Kita membawa Suatu kelompok sekolah lain. melakukan presentasi di depan kelompok lain. Yang keempat, 2 tim sepak bola bersalaman ketika akan bertanding. Yang kelima, pertandingan tarik tambang antar kelompok. Ya. Ayo, sebutkan jenis interaksi pada gambar berikut ini. Tuh lagi apa tuh? Coba perhatikan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan ya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, dan rawa. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sebagai berikut. Pertama, manusia hidup dengan sumber makanan. Ya, karena alam itu sumber makanan. Kedua, kan? Kemudian petani kedua, menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan.
Ketiga, Kita tunggu dengan nelayan ya. berlayar dengan menyesuaikan Keadaan keadaan cuaca. cuaca. 4. Manusia menghindari tinggal di daerah rawan ya. bencana alam. Tetap ingin selalu Kelima, damai, gitu. petani mengolah tanah sebelum ditanami tanaman. Oke. Nah, Di video sampai di sini, coba Ibu mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial dan interaksi lingkungan hidup? Adakah yang mau menjawab? Coba, siapa yang mau menjawab? Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada yang mau menjawab? Interaksi sosial itu Iya, Ikhwan, antar apa? orang sama orang, Ibu. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau Bu. menambahkan? Apa sayang? Interaksi itu Ya. hubungan timbal balik Berbalik. lebih dari 2 orang, Bu. Iya, boleh. Ada juga itu ya. Terus ada lagi yang lain jawabannya? Oke, kalau begitu kita langsung saja ya. Nah, dari video tadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Tadi Lia gini jawabnya ya, antar individu dengan individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Jadi, jawaban Lia dan Ikhwan tadi betul sekali ya. Oke, itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Sedangkan kalau interaksi lingkungan hidup itu adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Oke, kalau begitu sampai di sini apa saja sih bentuk interaksi sosial? Coba semuanya perhatikan Ibu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, Ibu memberikan beberapa contoh gambar. Kalian nanti sebutkan ya, gambar nomor berapa berdasarkan jenis-jenis bentuk interaksinya. Oke, siap? Siap? Siap, Bu. Siap, Ibu. Oke. Yang pertama, manakah contoh bentuk interaksi individu dengan individu? Gambar nomor berapa? Ida? Gambar nomor 1, Bu. Wah, pintar sekali. Kita lanjut. Yang selanjutnya. Oke. Kedua, manakah contoh interaksi individu dengan kelompok? Mana coba? Nomor Gambar nomor 2, Bu. Ibu guru sedang mengajar. Yang ngajar Ibu seperti sedang mengajar kalian ya? Iya, pintar ya kalian. Terus, yang ketiga, mana contoh bentuk interaksi kelompok dengan kelompok? Yang mana? Yang nomor? 3. Nomor 3, Bu. 3, Bu. Nomor 3, Bu. Nah, berarti kalian sudah tahu ya, bisa membedakan 3 jenis interaksi tersebut. Oke, baiklah. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Coba. Kak, sepertinya kebingungan ya, Kak. Eka mau nanya apa, Nak? Iya, Ibu. Ya, boleh. Aku Silahkan. mau nanya, Bu. Iya. Kalau buang sampah itu masuk interaksi bukan? Wah, Ya, Bu. pertanyaannya bagus sekali. Eka, terima kasih ya. Oke, Ibu akan menjawab. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu tidak? Pertanyaan dari Eka tadi, Ibu, katanya kalau ada yang buang sampah, itu termasuknya interaksi bukan sih, Bu? Katanya gitu. Coba ada yang bisa menjawab, itu bentuk interaksi bukan ya? Ada yang bisa- Aku, Bu. Ya, sayang. Apa? Itu bentuk interaksi, Bu, manusia dengan lingkungan Iya. alam. Tetapi itu interaksinya yang salah, Bu. Merusak Iya, alam. betul sekali ya. Jadi interaksi yang tadi ditanyakan oleh Eka itu betul, bahwa membuang sampah adalah salah satu contoh bentuk interaksi, tetapi bukan dengan manusia, dengan lingkungan yang berdampak negatif begitu ya. Nah, nih menyambung dari pertanyaan Eka, Ibu memiliki 1 buah cerita animasi. Silahkan saksikan kembali ya. Oke, jangan ngobrol dengan temannya ya. Saksikan dulu nih ya. Silahkan. Halo, ini adalah rumah Dio. Pada Namanya suatu rumah hari, Dio nih. Dio dipanggil oleh Nia. Oh, dipanggil Tapi sama apa yang ibunya. dilakukan? Mari kita lihat. Coba kita lihat ya, si Dio lagi ngapain nih.
Dionya asik main game. Ternyata Dio sedang asik bermain Mobile Legends. Ya, siapa nih yang di rumah? Kalau di Yo, rumahnya yo. You have been Apa, Ma? slain. Dio lagi main nih. Enemy double main kill. katanya. Legendary. Jangan ditiru Itulah ya. Dio. Anaknya ya agak sedikit. Kalau dipanggil sama orang tua nggak boleh. Saking ya. asiknya, Dio pun larut dalam gamenya. Tuh. Hingga waktu terus berlalu. Oke, Ma. Tuh, akhirnya dia menuruti orang tuanya tadi ya. Gitu tuh, kalau main HP terus. Orang tuanya ngomel. Siapa juga nih yang sering diomelin sama mamahnya nih? Aku enggak, Bu. Alhamdulillah kalau tidak ya. Dia disuruh buang sampah sama mamah. Tempat sampah di depan komplek. Coba. Buang di mana ya biar cepet? Punya ide tuh si dia tuh. Nggak apa-apa lah sekali-sekali. Aduh. Bye. Wah, dia buang sampah bukan di tempatnya ya. Tuh nggak ada orang. Dio. Dan beberapa hari kemudian, saat ibu menyuruh Dio membuang sampah, Dio melakukan perbuatan tak terpuji itu lagi. Wah, Ya, Dio membuang sampah ke sungai karena bak sampah yang besar jauh dari rumahnya. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sampai suatu ketika Hei, tuh ada temen yang negor tuh. kamu ngapain? Lagi buang sampah. Kamu tahu nggak akibatnya buang sampah di sungai? Iya ya. Nggak tahu. Ketika kamu terus-menerus membuang sampah ke sungai, maka sampah itu akan tertumpuk dan menyumbat aliran air sungai itu sendiri, yang mengakibatkan air sungai akan naik dan terjadilah banjir. Banjir. Emang kamu mau rumahmu kena banjir? Ya enggak lah. Tidak ada yang mau terkena bencana ya. Jadi, itu akibat buang sampah ke sungai. Masih mau buang sampah ke sungai lagi? Kenapa nggak dari dulu aja yang membuang sampah pada tempatnya? Kan tidak membuat sungai menjadi kotor. Iya. Akhirnya Dio pun mulai dari saat itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi kesimpulannya, menjaga lingkungan sekitar itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Jadi jangan sampai karena kesalahan kita bisa berakibat fatal untuk orang lain. Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus bertanggung jawab tuh sama kebersihan lingkungan kita. Kalau kita ada di sekolah, berarti kita harus membersihkan lingkungan sekolah kita tanpa harus disuruh oleh guru. Oke, siap? Siap? Siap, Ibu. Oke, bagus. Ya, Ibu lanjut ke selanjutnya ya. Berhubungan materi yang tadi, itu ada tentang kewajiban. Ada hak dan tanggung jawab. Nah, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Gitu ya. Jadi dia dengan penuh tanggung jawab melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau hak adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang secara mutlak. Hak itu berarti milik kita. Kalau kewajiban apa yang harus kita lakukan. Sedangkan kalau tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Gitu. Jadi kalau dari video yang tadi, dia sudah bertanggung jawab belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Ya belum ya. Harusnya tanpa orang tuanya menyuruh dia buang sampah di tempat sampah. Dia pun harusnya paham ya. Kalau penuh tanggung jawab membuangnya ya di tempat sampah, jangan di sungai. Itu pun jangan sampai terjadi kepada kalian. Ya, Ibu percaya kalian anak baik ya. Oke. Kalau begitu, Ibu punya juga contoh beberapa gambar. Coba perhatikan dari gambar tersebut mana yang termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nomor 1, sedang apa itu? Belajar, Bu. Belajar, Bu. Itu sedang belajar. Iya, mereka lagi apa itu tangannya? Sedang bertanya, Bu. Iya, pintar sekali. Mereka sedang bertanya itu rebutan, Bu, saya mau nanya, Bu, seperti kalian biasa ya. Nah, itu adalah hak mereka untuk menyuarakan pendapatnya. Ya, mereka pengen nanya, pengen didengarkan oleh Ibu gitu ya. Itu hak. Sedangkan yang nomor 2 itu mereka sedang apa sih? Nah,
sedang belajar. Belajar kelompok ya. Iya, seperti kalian ini kan sedang belajar ya. Itu adalah kewajiban kalian atau orang yang digambar tersebut untuk belajar ya, karena tadi di situ memiliki kewajiban untuk belajar atau menuntut ilmu. Nah, coba gambar nomor 3. Ida, lagi ngapain itu Ida? Gambar nomor 3. Lagi ngepel, Bu. Iya, lagi ngepel. Ida pernah kan ngepel kelas ini? Pernah dong, Bu, setiap Pernah, piket. ya? Iya, bagus. Berarti Ida melaksanakan tanggung jawabnya nih sebagai petugas piket pada pagi hari ini. Bagus. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu, Ibu sudah sediakan beberapa LKPD, lembar kerja di atas meja kalian masing-masing. Silakan untuk ketua kelasnya membagikan unjuk kerjanya. Ya, lalu kerjakan dengan teliti bersama teman-temannya. Ibu akan berkeliling dan lihat siapa yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan. Silakan, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Yuk. Gimana? Ada yang merasa kesulitan? Coba, Ais itu diperhatikan ya, gambarnya itu tentang apa, lalu dampaknya apa gitu ya. Tulisannya rapihkan. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, Ibu akan meminta beberapa kelompok untuk maju presentasi. Sebagai juru bicaranya, kelompok 1, Ida dan kawan-kawan silahkan maju ke depan. Jelaskan gambar nomor 1. Ida maju, Ida. Baik, Bu. Oke. Bu. Nah, bagus sekali. Sudah, Bu. Iya, Ida sudah menampilkan hasil presentasinya ya. Bagus. Lalu kelompok 2, Dela dan kawan-kawan. Dela silahkan maju, Del. Baik, Bu. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Bagus ya, Dela ya. Lalu kelompok ketiga, kelompoknya Ais. Silahkan maju, Ais. Siap, Ibu. Perhatikan gambar nomor 3. Iya. Bagus sekali ya. Oke. Lalu untuk kelompok nomor 4, jelaskan gambar nomor 4-nya saja. Yuk, kelompok Dian dan teman-teman. Silahkan, Dian. Sudah, Dian? Baik, Ibu. Demikian teman-teman. Terima kasih. Wah, Dian semangat sekali ya. Terima kasih, Dian. Bagus. Oke, kalau begitu, tadi Ibu lihat kalian sudah paham sekali ya yang Ibu maksud, dan tadi jawaban dari teman-teman juga sudah mewakili apa yang seharusnya dijawab, begitu ya. Lalu, minggu kemarin Ibu meminta kalian untuk memotret bentuk-bentuk interaksi yang kalian temui di lingkungan kalian. Apakah sudah kalian bawa gambarnya? Iwan, sudah bawa belum kelompok kamu? Sudah, Bu. Sudah. Coba sebutkan satu saja ya, bentuk interaksi yang Ikhwan foto sama teman-temannya. Apa? Ini, Bu, lagi jajan. Iya betul, itu lagi jajan ya. Kan hobi kamu jajan itu ya. Oke, itu salah satunya ya. Kalau begitu, bahan-bahannya tolong siapkan ya. Sudah bawa semuanya bahan-bahannya? Sudah, Bu. Sudah ya, karena di grup juga sudah Ibu wanti-wanti suruh bawa ini hari ini gitu ya. Jadi kalian sudah membawa. Oke, kalau begitu, karena kalian sudah membawa bahannya, alatnya sudah kalian bawa, teman kalian juga sudah siap, Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang untuk menyusun clipping tersebut. Jangan lupa beri informasi di bawahnya, ya. Informasinya. Iya, siap. Yuk, Ibu hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan mulai kerjakan. Iya. Awas itu, Eka. Lemnya jangan banyak-banyak. Nanti kalau lemnya banyak-banyak, di belakangnya ikut nempel nantinya ya, Kak ya. Iya, siap. Lanjutkan. Jangan main gunting ya, Lia. Nanti kena kerudung temannya. Iya, Bu. Iya, gantian aja guntingnya sama temennya ya. Jangan dimainin.
Kelompok aku lupa bawa gunting, Bu. Aku pinjam ke teman dulu ini, Bu ya. Iya, apalagi punya temen ya. Iya, Bu. Jangan dimain-mainin. Oke, sepertinya waktunya sudah habis nih. Ibu hitung mundur lagi dari 3 ya. 3, 2, 1. Sudah selesai. Coba kalau sudah selesai, angkat kerjaannya di atas. Tunjukkan. Oke, terima kasih. Kalian sudah baik sekali ya hari ini. Kalau begitu, Ibu akan meminta salah satu kelompok saja untuk mempresentasikan clipping bentuk-bentuk interaksi manusia. Silahkan kelompoknya ningrum, presentasi ke depan dan berikan jawabannya kepada teman-temannya, biar bisa dikonfirmasi. Baik, Ibu. Iya, sayang. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk ningrum dan ya, bagus ya. Gambarnya juga lucu-lucu. Tadi ada yang beli itu ya, beli apa? Ada ibu-ibu beli sayur ya, ningrum ya. Bagus itu ya. Yang lainnya juga tadi sudah ibu keliling melihat juga sudah bagus ya. Alhamdulillah. Oke, kalau pendapatnya coba ibu minta dari Ais, pendapat dari ningrum tadi kelompoknya gimana coba? Ya Bu, kelompok kami ini Bu semangat banget ini Bu buat nempel-nempelinnya. Iya ya, makanya cepet banget tadi. Mungkin kalian sudah mempersiapkannya dari jauh hari ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, kalian coba siapkan pensil dan penghapusnya untuk mengerjakan soal berikut. Ibu rasa kalian sudah dari awal tadi bisa mengerti ya apa yang Ibu sampaikan. Silahkan kerjakan dengan baik. Ibu beri waktu 10 menit. Yuk, silahkan kerjakan. Jangan saling nyontek. Ingat, Allah itu ada di mana-mana ya. Iya, tidak boleh saling mencontek. Sudah, waktunya sudah habis. Tutup soal evaluasinya. Nah, Ikhwan, silahkan ambil ke teman-temannya ya. Kumpulkan di depan, Wan, di meja Ibu. Oke. Baik, Bu. Ya, sudah. Terima kasih ya, Ikhwan ya. Oke, anak-anak, apa yang kalian rasakan setelah belajar dengan Ibu hari ini? Senang, Bu. Senang, Ibu. Alhamdulillah. Senang Seru, ya. Bu. Ya. Seru, Bu, seru. Oh, alhamdulillah. Oke, memangnya seru. Kita belajar apa aja hari ini tadi itu dari awal? Ya, coba bantu Ibu menyimpulkannya. Yang pertama, apa tadi? Belajar Tentang interaksi, Bu. Nonton video yang membuang sampah, Bu, ke sungai. Ya, itu ya yang seru ya. Hak dan kewajiban. Iya, hak dan kewajiban, interaksi, terus nonton video yang buang sampah. Wah, kalian sudah bisa menyimpulkannya ya. Nah, soal evaluasi yang tadi Ibu bagikan dan kalian kerjakan itu nanti Ibu periksa. Setelah Ibu periksa, bagi nilainya yang di atas 75, di atas KKM, Ibu akan berikan materi lanjut. Sedangkan bagi teman-teman yang belum mencapai, nanti akan Ibu beri bimbingan khusus dan ulangan kembali. Oke? Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Kalian sudah jadi anak yang baik. Tetap jaga semangat kalian, tetap jaga motivasi kalian untuk datang ke sekolah, tetap jaga kesehatan ya. Sampai berjumpa di kesempatan. Iya, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membuat cerita gambar. Kira-kira tentang apa ya cerita gambarnya? Kita lihat saja nanti ya, biar kalian penasaran. Oke, baiklah. Untuk itu, Ibu kembali meminta Lia menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Yo, Lia, silahkan. Baik, Ibu. Ya. Man, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Lia dan teman-teman. Ibu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.